ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, berikutnya masih di halaman 16, kata beliau faslun, di pasal tentang penggunaan bejana-bejana. Kata beliau wala yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fidda wa yajuzu isti'malu ghairihima min al-awani. Iya. Baik. Kata beliau tidak boleh menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, tetapi boleh menggunakan bejana-bejana selain itu. Baik. Di sini beliau masuk di pembahasan bejana ya secara umum. Kalau tadi kan terkait dengan kulit ya. Sekarang bejana. Nah, beliau mengatakan bahwa bejana asalnya itu semuanya boleh, kecuali bejana emas dan apa? Emas dan perak. Iya. Baik. Untuk emas dan perak beliau katakan wala yajuzu isti'malu, dan tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak. Perhatikan ya makna isti'mal, itu bahasa ya, bukan ittikhad, bukan menyimpannya. Dia punya bejana emas dan perak, dia tidak gunakan tapi dia simpan sebagai pajangan ya. Karena ada biasa di orang punya piring dari emas dan perak, dia simpan saja, bukan untuk dia pakai. Ya itu lain lagi, itu pembahasan zina, itu dibolehkan. Yang dilarang di sini menggunakannya dalam makan, dalam minum, ya, dan selainnya dari bentuk-bentuk penggunaan. Dan ini tidak diperbolehkan menurut kesepakatan ulama, karena telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Hudzaifah bin Yaman, riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau la tashrabu fi aniyatidh dhahabi wal fidda wa la ta'kulu fi sihafihima. Jangan kalian minum pada bejana emas dan perak, dan jangan kalian makan pada piring-piringnya, karena itu untuk mereka di dunia, maksudnya untuk orang-orang kafir di dunia. Jadi ilahnya jelas ya. Itu bab taraf namanya. Seorang muslim itu dunia itu penjara baginya. Ada aturan-aturannya. Walaupun dia banyak uang, dia bisa bikin rumah dari emas, bejana, gelas dari emas, tapi dia tidak berbuat seperti itu seorang muslim. Ada aturan-aturan dia dalam hidupnya. Jelas ya? Baik. Depan orang kafir itu untuk mereka di dunia, tidak ada di akhirat. Tapi untuk seorang muslim itu untuk kehidupan mereka di mana? Di akhirat. Iya. Dan itu dari pendalilan kaidah man istajala syai' qabla awani uqiba bihirmani. Siapa mempersegera suatu sebelum waktunya, akibatnya dia diharamkan mendapatkannya di akhirat. Baik. Kemudian ketidakbolehan ini tentunya untuk laki-laki dan perempuan, semuanya tidak boleh. Sama saja di dalamnya. Iya. Adapun yang dibolehkan, kata beliau wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan boleh menggunakan bejana-bejana yang selain itu. Jadi bejana dari besi, bejana dari tembaga, bejana dari perunggu, bejana dari kayu, ya, bejana dari kulit, bejana dari kaca, itu semuanya diperbolehkan, tidak ada masalah. Kalau ada yang bertanya gimana kalau dia bikin bejana dari mutiara, bejana dari berlian, wah itu berliannya mahal sekali ya, lebih mahal dari emas dan perak. Boleh atau tidak? Haditsnya kan melarang emas dan apa? Perak, itu secara nas yang dilarang. Ya selain daripada itu, apakah dibolehkan atau tidak? Itu
pembahasan silam pendapat di kalangan fuqaha. Tapi itu lihat maknanya ya, maknanya itu kan taraf, berlebih-lebihan, bermegah-megahan. Tapi kalau dia masuk di dalam hal itu jangan didekati oleh seorang muslim. Arah kepada pengharaman itu jelas di situ. Bejana khusus perak ya, pada gelas minum yang retak itu boleh ditambal dengan perak. Tapi syaratnya kalau dia retak perlu ditambal, dan menambalnya cuma sedikit. Ditambalnya cuma apa? Sedikit. Ya kalau sedikit itu nggak ada masalah. Karena Nabi SAW dalam hadits Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari, ya, karena qadahun Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar fattakhadha makana asy-sya'b silsilatan min fiddah. Pernah gelas Nabi itu pecah, lalu di tempat pecahnya itu beliau ambil silsilah kayak dirantai begitu dari perak. Cuman sedikit saja. Ya. Dan itu tidak dipermasalahkan. Itu kalau perak ya. Adapun emas maka itu diharamkan. Tidak diperbolehkan menggunakannya untuk emas. Baik.